إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wasiat kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Ambillah perbekalan kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah, dan bertakwalah kalian kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril," datang kepadaku Jibril alaihi salam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, datang kepadaku Jibril alaihi salam. Dan Jibril mengatakan, "Ya Muhammad." Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu dan ingat kamu akan mati." Ucapan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada Nabi, tapi kepada kita semua juga. Yang pertama, hiduplah sesukamu, kamu akan mati. Silakan, bagaimanapun cara yang kalian inginkan, kalian hidup di atas kebaikan, keburukan, semua kalian akan mati. Mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang abadi, jamaah rahimahullah. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Jabatan, tidak. Kemarin mereka menjabat, sekarang mereka turun. Kemarin mereka kaya, sekarang mereka miskin. Kemarin mereka sehat, sekarang mereka sakit. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Harta yang Anda miliki bukan harta yang selamanya. Bukan harta selamanya, tidak abadi. Rumah, tempat tinggal yang Anda miliki tidak abadi. Bisa jadi sekarang atas nama Anda itu rumah, setelah 2-3 tahun berubah kepemilikan. Bisa jadi sekarang ini aset milik Anda, setelah beberapa tahun berubah kepemilikan. Tidak ada yang abadi. Sehingga Nabi alaihi wassalam, atau dikatakan oleh Jibril alaihi salam, sesungguhnya engkau akan mati. Tidak ada yang abadi. Semua kita akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Semua, innaka mayyitun, sungguhnya engkau wahai Muhammad mati, wa innahum mayyitun, dan semua mereka juga akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian kelak di hari kemudian berselisih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita meninggal tidak ada yang tersisa. Semua terputus amal kita. Kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah anak yang saleh mendoakan. Kemudian yang kedua yaitu sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang ketiga ilmu yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ini yang pertama. Yang kedua, "Wa'mal ma syi'ta wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Dan cintailah siapapun yang ingin engkau cintai, ketahuilah sungguh engkau akan berpisah dengannya. Semua yang kita cintai, anak, istri, kita akan berpisah dengannya. Harta yang kita cintai, kita akan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Sungguh kalian manusia sangat cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat tinggi. Betapa banyak kita lihat orang-orang
yang saking cintanya kepada harta, mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan salat demi mengejar harta. Mereka tinggalkan ibadah demi mencari harta. Mereka tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh semua yang kalian cintai, kalian akan berpisah dengannya. Ini yang kedua. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, niscaya engkau akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Silahkan jamaah rahimakumullah, silahkan mereka salat, silahkan mereka puasa, mereka jaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka baca Al-Qur'an, mereka berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada tetangga, mereka beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat mereka tinggalkan, puasa mereka tinggalkan, mereka kurang ajar kepada orang tuanya, mereka bakhil, mereka mencuri, mereka merampas, mereka berbuat hal-hal yang maksiat, mereka minum khamar, mereka berjudi, semuanya maksiat mereka kerjakan. Silahkan, tapi masing-masing, yang pertama sama yang kedua, masing-masing diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jibril alaihi salam mengatakan, wa'mal ma syi'ta, perbuatlah sesukamu, fa innaka majziyun bih, dan sungguhnya engkau akan diberikan balasan atas semua yang kamu kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan walaupun sekecil apapun, niscaya akan ditemukan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebajikan walaupun hanya sebesar biji sawi, niscaya dia akan menemukan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, dia akan temukan balasan keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak akan sama antara orang baik dengan orang yang buruk. Tidak akan sama antara orang yang menjaga ibadah dengan orang yang meninggalkan ibadah. Tidak akan sama antara orang yang rajin salat, menjaga salat, menjaga ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada sesamanya, dengan orang yang tidak baik. Tidak akan sama mereka. Bagi mereka yang pertama syurga Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang kedua ancaman neraka Allah Tabaraka wa taala. Kalaulah di dunia ini pengadilan, tidak ada yang adil, mungkin seadil-adilnya tidak ada yang adil. Seadil-adilnya balasan, tidak ada balasan yang sempurna. Akan tetapi di akhirat, balasan Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala maha adil, balasan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Kemudian yang berikutnya Jibril alaihissalam mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin dengan dia menjaga ibadah salat malam. Kemuliaan seorang mukmin dengan dia menjaga salat qiyamul lail, menjaga salat malam, menjaga tahajud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan kemarin kita melaksanakan ibadah salat tarawih. Ba'da isya kita paksakan diri kita untuk bisa salat tarawih. Maka jangan sampai baru 1 bulan lebih Ramadan berlalu, lantas semua ibadah Anda tinggalkan. Tidak pernah lagi Anda salat malam, tidak pernah lagi Anda baca Quran, tidak pernah lagi Anda bersedekah. Tidak. Sampai kapan kita beribadah? Sampai mati. Sampai mati. Tidak ada kata selesai sudah beribadah, tidak. Tidak ada kata selesai sudah salat malam, tidak. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan di dunia dan akhirat, hendaklah dia jaga salat malam. Jika kita tidak mampu di akhir malam, salatlah malam di awal malam. Jika Anda tidak mampu banyak rakaatnya, maka salatlah walaupun hanya 1 atau 2 rakaat. Ibadallah ma'asyarul muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan dia menjaga salat malam dan kekuatannya ketika dia tidak membutuhkan orang lain. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibutuhkan adalah Allah Tabaraka wa taala. Yang dia harapkan memberikan kesembuhan hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah. Dalam kondisi situasi sekarang ini kita lihat banyaknya lapangan pekerjaan ditutup,
banyaknya di stok, harga-harga naik, pajak naik, semuanya naik. Kepada siapa kita mengadu? Itulah dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ghallatil as'aru fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kenaikan harga di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian para sahabat datang, mereka mengatakan, ya Rasulullah, sa'ir lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tentukan harga-harga untuk kami ya Rasul. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-musa'ir huwa Allah, yang menentukan harga-harga semuanya, menjadikan ini mahal, menjadikan ini murah, ini berubah harganya, lapangan pekerjaan demikian dan demikian. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah rezeki dari Allah? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rezeki sekehendaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Seorang muslim ketika dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bergantung kepada kekuatannya sendiri, dia tidak bergantung kepada atasannya, dia tidak bergantung kepada kecerdasannya, kepintarannya mencari nafkah, kepintarannya mengelola keuangan, kepintarannya mengelola hidupnya dan sebagainya, tidak. Tapi dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan Qarun ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditanya, dari mana hartamu ini? Dia mengatakan, qala inna ma utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya semuanya ini karena kecerdasanku, karena hasil usahaku, kepandaianku mengelola semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia. Kemuliaan seorang mukmin dengan dia, kejayaan seorang mukmin, kekuatan seorang mukmin dengan dia bergantung hanya kepada Allah tabaraka wa taala, tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa nasihat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kepada kita juga sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, menjadikan kita lebih baik dalam urusan dunia dan agama kita, lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin, lebih baik yang akan datang dibandingkan hari sebelumnya, menjadi husnul khatimah insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi